Selamat pagi, saudaraku. Beberapa kali saya selalu berkata di dalam setiap renungan, bahkan di dalam setiap kesempatan saya boleh membawakan kebenaran firman Tuhan di gereja. Saya selalu mengingatkan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kita sampai di dalam hati saya goreskan satu phrase yang berkata begini: berdosa sama dengan menyakiti Tuhan. Berdosa sama dengan menyakiti Tuhan. Berdosa menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tahu hal ini, saudaraku, maka kita akan berjuang jangan nyakitin hati Tuhan. Betul ya? Berdosa nyakitin hati Tuhan. Jadi sekarang ya saudaraku, saya mau share kepada kalian, kita semua mulai berpikir bahwa setiap kali apa yang kulakukan, jangan sampai Tuhan menangis dengan apa yang kulakukan. Karena orang-orang, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang yang jadi kekasih Tuhan itu orang-orang yang dengar-dengaran sama Tuhan loh. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan dan dengar-dengaran sama Tuhan. Dan mereka-mereka ini, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak dipermalukan Tuhan akhirnya. Maka pada pagi hari ini, saya boleh kasih satu statement untuk kalian dengan kalimat jangan lawan Tuhan, tapi bersahabatlah dengan Tuhan. Itu saudaraku. Karena ketika kita kuat, kita bisa berbuat apa aja. Kita kadang lupa diri, kita sombong. Kita lupa dengan lisan kita lupa dengan tindakan kita. Hati dan pikiran kita meleset semua. Itu melukai Tuhan. Dan ada juga saat dimana kita tergeletak dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun. Kita baru diingatkan bahwa kita harus dekat sama Tuhan. Betul nggak saudaraku? Dan saat seperti itu adalah saat yang mudah untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, tapi kalau kita sampai tergeletak dan tiba-tiba kita nggak ada kesempatan untuk pulang kembali bertobat, itu nggak ada kesempatan lagi, mengerikan saudaraku. Maka spekulasi sekali kalau kita tidak hidup benar-benar menjadi sahabat Tuhan dalam hari hidup kita. Saya belum sempurna, Anda juga belum sempurna, kita belum sempurna. Tapi kalau kita tekun ke gereja, dengerin firman, merenungkan, mau berubah, kita terpelihara oleh firman itu, oleh Tuhan sendiri, dan kita tidak akan dipermalukan, saudaraku. Jadi dari menit ke menit, jam ke jam, kita jaga perkataan kita. Amin ya, saudaraku ya. Kita jaga perbuatan, tindakan kita. Kita menjaga hati kita setiap saat. Amin ya, saudaraku. Jadi kita mulai hati-hati dengan itu. Maka jangan kendor kerajinanmu untuk ke gereja, baca firman, doa. Itu standar, saudaraku. Itu masih standarnya. Itu lapisan paling dasarnya untuk Anda bisa mengalami mengalami apa yang saya katakan ya, suatu hubungan yang eksklusif dengan Tuhan sampai di tingkat tertinggi. Itu dasarnya ke gereja. Terus apa lagi? Doa, punya jam doa sendiri. Ya, kita masih punya apa lagi? Waktu untuk memuji menyembah Tuhan di kamar doa kita, ya kan? Itu masih dasar. Masih pelayanan di rumah Tuhan, di gereja lokal. Itu masih dasar semua. Tapi dari semua itu akan membawa Anda ke step selanjutnya. Anda merenungkan firman, Anda mulai diubahkan perlahan-perlahan. Sampai diri kita benar-benar benar di hadapan Tuhan. Di dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus menubuatkan tentang keadaan tragis yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem. Lalu kalimatnya terakhir ngomong begini, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Maka hiduplah sesuai dengan kesukaan hati Tuhan aja, saudaraku.
Apa artinya nafas dan darah dalam tubuh ini kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Sia-sia. Maka jangan sombong. Jangan sampai kita tidak tahu saat bila mana Allah melawat kita karena kita tidak dekat sama Dia. Tiap hari pasti ada lawatan Tuhan, tiap hari pasti ada berkat Tuhan, tiap hari pasti ada berkat melimpah yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Marifat, hikmat, takut akan Tuhan, perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan itu berkat luar biasa loh saudaraku. Maka carilah Tuhan terlebih dahulu dalam segala aspek hidupmu. Pagi-pagi cari Tuhan. Maka Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua itu yang baik akan ditambahkan dalam hidup kita. Maka ketika berkat rohani ada dalam hidup kita, berkat jasmani mengikuti kita. Amin ya saudaraku ya. Setiap hari pasti ada lawatan dan berkat Tuhan. Maka pandanglah Tuhan, terimalah lawatannya melalui doa pribadimu. Aku mau ketemu Tuhan pagi ini. Aku mau cari Dia dulu. Lewat penyembahan. Wah asik saudaraku. Kita mulai hari dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Itu pengakuan seorang pribadi yang tahu hati Tuhan. Aku harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka pagi hari ini saudaraku, ayo kita sungguh-sungguh menyediakan diri tiap hari untuk dilawat Tuhan. Dengan kita berurusan dengan Tuhan setiap hari, maka di situ Tuhan akan bukakan untuk kita mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Lalu perkarakan bagaimana kita mengisi hari hidup kita menit ke menit, jam ke jam hari hidup kita. Maka di situ kita akan bisa mempraktekkan firman itu. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi aku berbelas kasihan kepada orang-orang yang Tuhan taruh untuk aku belas kasihani, yaitu musuh-musuhku, orang yang menyakitiku. Wah luar biasa saudaraku, itulah orang-orang yang boleh saya katakan pribadi yang menjadi sahabat Tuhan itu hidupnya pasti akan menjadi sesuatu yang beda. Sinarnya beda, asin garamnya tuh beda dari dunia ini. Dan Tuhan tidak akan permalukan orang-orang seperti ini kalau kau dan saya mau masuk join di dalam perkumpulan orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Bahkan jujur ya saudaraku, sebagian besar dari kita ini kan belum benar-benar siap hidup benar. Betul kan? Tapi lihat deh, hidup kita tetap ditolong Tuhan loh, meskipun kita masih banyak jatuh bangunnya. Kenapa? Karena kita masih memandang Tuhan, kita masih ke gereja, kita masih memuji Tuhan, kita masih berdoa meskipun sedikit doa kita. Tapi Tuhan masih tolong. Coba apalagi kalau kita sungguh-sungguh beriwa hidup buat Tuhan, waktu buat Tuhan, tenaga buat Tuhan. Tapi ya jangan keadaan kita segini terus gitu loh maksud saya. Tadi saya cuma beri contoh. Kita masih amburadul aja, tapi kita masih ke gereja, kita masih memandang Tuhan, kita masih muji Tuhan, Tuhan jagai kita loh. Apalagi yang lebih. Ngerti ya saudaraku ya. Jadi kalau kita mau hidup suci lagi, 24 jam aku mau hidup suci hari ini. Wah kayak apa lagi tuh Tuhan sama Anda dan saya. Maka hiduplah sesuci-sucinya saudaraku. Ya, jangan lawan Tuhan. Udah jangan lawan Tuhan. Loh pastor, memang aku pernah ngelawan Tuhan. Memang kita pernah melawan Tuhan. Ya pernah, kita sering melawan Tuhan. Loh kapan? Ketika kita berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Itu kita melawan Tuhan saudaraku. Ini Anda mengerti ya sekarang ya. Oh berarti ketika aku berbuat dosa, aku melawan Tuhan. Selain melawan Tuhan, aku melukai Tuhan. Selain melukai Tuhan, aku membuat Tuhan sedih. Oh gitu ya. Lah itu kita baru tahu. Aku melawan Tuhan kalau aku berbuat dosa. Tidak ada dosa putih, dosa hitam saudaraku. Dosa ya dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa. Segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki itu dosa. Dan rata di mata Tuhan sama menyakiti hati Tuhan. Maka saudaraku, kalau keadaan kita hari ini tidak memuaskan hati Allah,
dirubah ya, kita bertobat yuk bareng-bareng. Kita mau sungguh-sungguh lah, kita mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku ya, aku mau berusaha, aku mau lebih berambisi, bagaimana aku jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Amin gak saudaraku? Pencinta renungan The Message berani ya, bertekad itu ya pagi hari ini ya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan hidup mungkin hari ini berat ya, aduh berat saudaraku. Kadang persoalan hidup itu kalau kita tidak terpatri sama Tuhan itu menguras hidup kita. Tapi ingat ya, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, yang susah, yang tidak terurai seakan-akan, bagaimana respon kita kepada persoalan itu? Apakah kita membahagiakan Tuhan atau tidak? Itu penting loh. Wah, itu yang saya selalu gumulkan di hadapan Tuhan. Terutama hal pelayanannya kadang susah sekali. Kadang saya takut respon saya salah, saudaraku. Saya buru-buru teduhkan hati, jangan gaduh pikiranku, jangan gaduh perasaanku. Tenang, minta hikmat Tuhan, ngobrol sama Tuhan dalam doa. Supaya responku gak salah. Anda juga deh, pasti Anda punya tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Berkat Tuhan itu mengikuti orang yang mengasihi Dia, saudaraku. Tapi berkat Tuhan itu seringkali dibungkus dengan persoalan hidup. Maka jangan gugur ya. Pagi hari ini saya mau ingatkan, jangan gugur. Lu gugurnya gimana pastor? Gugur step pertama itu ketika kita salah respon. Kalau kita sudah salah respon, hati kita salah step keduanya. Hati kita salah, pikiran kita salah, perasaan kita salah, maka tindakan kita salah. Maka seluruh hidup kita salah dan kita remuk. Maka hati-hati ketika persoalan hidup pelik maju di depan kita, respon kita harus membahagiakan Tuhan. Kita punya kesempatan loh berbuat dosa, tapi aku gak mau lakuin itu. Karena aku mau nyenengin hati Allah. Jadi untuk nyenengin hati Bapa itu tergantung kita masing-masing tekad kita, saudaraku. Berapa persen kamu mau kasih? Kalau pagi hari ini saya ajarkan yuk segenap hidup. Atau gak usah sama sekali. Percuma kok. Segenap hidup mau gak mau itu standarnya segenap hidup. Ya, tapi berbagai peristiwa Tuhan bekerja. Maka sungguh manis ikut Tuhan, saudaraku. Dibawa ke dalam tikungan-tikungan masalah. Dibawa di dalam palung laut masalah. Dihantam tsunami masalah. Ditenggelamkan di samudra masalah. Wah itu ngeri saudaraku. Tapi itu yang membuat kita cinta Tuhan. Itu yang membuat kita sampai bisa jadi sahabat Tuhan. Sampai kita tidak punya niat, tidak punya tekad untuk ragu sama Tuhan. Karena aku tahu Tuhan sumber berkatku. Tuhan sumber kelimpahanku di dalam Dia. Ketika aku mendekat kepada Tuhan, hikmat itu berkelimpahan dalam diriku. Damai sejahtera itu berkelimpahan dalam diriku. Kekuatan itu berkelimpahan dalam diriku. Aku kuat. Itu loh enaknya ikut Tuhan, saudaraku. Simple tapi sulit dan kompleks. Ya, apa simpelnya? Jadi kekasih Tuhan itu tidak melawan Tuhan. Maka berkat pemeliharaan, perlindungan dan perlakuan istimewa itu diberikan kepada engkau dan saya. Kompleksnya, gimana kita mengendalikan emosi kita, mematikan nafsu-nafsu kita, bagaimana kita bisa sabar menghadapi itu. Tapi kalau kita mau jaga hidup kita sampai di kekekalan, dan kalau kita mau menjagai orang-orang yang kita kasihi, ini satu-satunya jalan, hiduplah bersahabat dengan Tuhan, saudaraku. Karena hidup itu ada tatanannya, tidak gambling. Ya, kita mau hidup jangan melawan Tuhan, jujur dalam perkataan, jujur dengan hidup kita, jangan kita memberi diri dipermalukan. Amin ya saudaraku. Karena kalau kita jadi kekasih Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, udah deh, kita gak akan dipermalukan oleh dunia ini. Percayalah, our God itu hidup. Tuhan kita hidup. Amin saudaraku, Tuhan itu nyata.
Tidak mungkin jagat raya yang sempurna ini, siklus alam yang sempurna ini, metabolisme tubuh kita yang menakjubkan ini ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Dan penciptanya Tuhan kita yang cerdas itu. Maka jangan sampai mata hati kita gelap dan kita tidak kenal siapa diri kita sendiri. Maka sekali lagi, jangan melawan Tuhan, tapi jadilah sahabat Tuhan. Selamat pagi ya saudaraku ya. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.